Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 390, Keterampilan Pedang Asura, Jurus ke-8. Tahap ke-10 Taktik Asura. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar penjelasan Zhang Fu. Jika guru mengklaim dia bisa mengalahkan pemimpin kultus Dewa Kosmos jika dia berlatih hingga tahap ke-10 Taktik Asura, tampaknya ada perbedaan besar antara tahap ke-9 dan tahap ke-10. Huang Xiaolong bertanya lebih lanjut tentang 12 kekuatan super lainnya dan keseimbangan yang rapuh di benua awan bintang dari Zhao Su dan Zhang Fu. Misalnya, gerbang Asura saat ini memiliki lebih dari 40 pemimpin domain. Dan para tetua berjumlah lebih dari 30. Baik pemimpin domain maupun tetua memiliki status yang sama di gerbang Asura, satu-satunya perbedaan adalah wilayah kewenangan mereka. Tetua memantau situasi internal, sementara pemimpin domain mengatur masalah eksternal. Malam berlalu dengan damai. Lambat laun, langit menjadi lebih cerah dengan matahari mengintip di cakrawala. Huang Xiaolong, yang sedang duduk dalam posisi meditasi, membuka matanya. Memindai sekelilingnya, dia melihat bahwa Lil Tian sedang tidur nyenyak bersandar pada batang pohon. Dia bisa mendengar lelaki kecil itu berbicara sambil tidur, enak. Tampaknya bahkan dalam mimpinya, si kecil itu dapat melihat Huang Xiaolong memanggang daging babi hutan Tyrant untuknya. Air liur mengalir dari sudut mulutnya, membasahi sebagian kecil dadanya. Huang Xiaolong tersenyum melihatnya, bocah kecil ini sungguh menggemaskan. Namun Huang Xiaolong tidak membangunkan Lil Tian, membiarkannya beristirahat lebih lama. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan diagram Asura Sword Skill dari Asura Ring. Dia belum berlatih jurus-jurus berikutnya dari jurus pedang Asura sejak dia naik ke alam Saint. Dia harus mempelajarinya lagi sekarang. Huang Xiaolong mempelajari diagram yang menggambarkan jurus ke-8 jurus pedang Asura, Gunung Pisau, Lautan Api. Huang Xiaolong mempelajari diagram itu secara terperinci dan ada sebaris kata di bawah diagram ke-8, sebuah peringatan bahwa seseorang harus menerobos ke alam Saint, memahami hukum ruang angkasa sebelum mereka dapat mempraktikkan jurus ke-8 ini. Peringatan ini tidak relevan bagi Huang Xiaolong, karena ia sudah menjadi ahli alam Saint. Sambil menutup matanya, Huang Xiaolong menirukan gerakan jurus ke-8 dalam benaknya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong melompat ke udara, keluar dari lembah. Pedang Asura sudah ada di tangannya, berayun keluar. Beberapa bilah cahaya dingin melesat keluar, berputar dengan kecepatan tinggi sambil berkumpul dalam bentuk gunung. Pada saat yang sama, di tengah gunung bilah ini, bilah cahaya terus berputar, menyemburkan api Asura ke udara. Api Asura ini mendarat di tepi gunung bilah, membentuk lautan api. Ini adalah jurus ke-8 dari ilmu pedang Asura, Gunung Pisau, Lautan Api. Namun, ini adalah percobaan pertama Huang Xiaolong, dan dia belum memahami esensi gerakan itu, oleh karena itu, dia tidak dapat menampilkan momentum sebenarnya dari Gunung Pisau, Lautan Api. Begitu seseorang memahami maksud sebenarnya dari gerakan ini dan mencapai penyelesaian utama, dengan lambaian bilah pedang, melalui manipulasi ruang, seseorang dapat membentuk Gunung Pisau dan Lautan Api yang mencakup 10.000 mil, sesuai keinginan mereka. Itu adalah serangan yang tidak dapat diduga sehingga menyulitkan musuh untuk bertahan atau melawan. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong memejamkan mata, mengingat dan merenung sebelum melakukan percobaan berikutnya. Berkali-kali, gunung pedang itu tumbuh semakin tinggi, sementara lautan api itu meluas lebih jauh. Sesuai keinginannya, gunung itu bisa muncul di mana saja dalam radius beberapa mil dari Huang Xiaolong, kapan saja. Huang Xiaolong berlatih selama lebih dari 2 jam sebelum berhenti. Hampir seketika, sebuah suara terdengar. "Kakak, ilmu pedang apa itu? Indah sekali." Huang Xiaolong menoleh, Lil Tian sudah bangun, berjongkok di dekat pintu masuk lembah dan memperhatikannya berlatih. Huang Xiaolong tertawa dengan sedikit getir, cantik. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang memuji Asura Sword Skill miliknya sebagai cantik. Ini adalah teknik pedang Asura. Huang Xiaolong berkata sambil tersenyum. Jurus yang baru saja dipraktikkan Sovereign seharusnya adalah jurus ke-8, Gunung Pisau, Lautan Api, kan? Tanya Zhang Fu. Huang Xiaolong mengangguk, ya. Sebagai penjaga kiri dan kanan gerbang Asura, Huang Xiaolong tidak terkejut bahwa Zhao Su dan Zhang Fu memiliki pengetahuan tentang keterampilan pedang Asura. Dia juga tidak khawatir tentang orang lain yang mengawasinya berlatih. Persyaratan-prasyarat untuk berlatih keterampilan pedang Asura adalah taktik Asura. Bahkan jika seseorang mencoba meniru gerakannya, itu hanya akan terlihat mirip, tetapi tidak akan dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari gerakan-gerakan ini. Huang Xiaolong kembali ke tanah saat pedang Asura kembali ke sisi lengannya. Sambil menertawakan Lil Tian, dia berkata, "Si kecil, apakah kamu bermimpi memanggang babi hutan Tyrant tadi malam?" Lil Tian menggaruk kepalanya, wajahnya yang lembut menampakkan rasa malu. Huang Xiaolong menggoda, "Haruskah kita terus makan daging panggang malam ini?"
Lil Tian bersorak mendengar itu. Bagus, bagus, kakak, kamu baik sekali. Jawabannya mengundang tawa dari 3 orang lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka berempat meninggalkan lembah itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Matahari bersinar terang, sinar matahari yang berbintik-bintik menghiasi tanah hutan melalui celah-celah dedaunan. Sangat cepat, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, rombongan Huang Xiaolong bepergian pada siang hari dan beristirahat pada malam hari, minum anggur dan berpesta dengan daging panggang. Setelah makan enak, Huang Xiaolong memasuki kuil Sumi untuk mengamati 12 patung naga dewa purba untuk berlatih 12 bentuk dewa naga. Pemahaman Huang Xiaolong terhadap 12 bentuk dewa naga meningkat pesat dalam 3 hari terakhir. Sekarang, dalam setiap serangan, Ki Naga Huang Xiaolong mampu membentuk 4 naga dewa. Es, api, biru langit, dan naga putih. Bila Huang Xiaolong mampu membentuk 12 naga dewa dalam setiap serangan, 12 bentuk dewa naga ini akan dianggap telah mencapai penyelesaian utama. Masih menjadi misteri apakah hal ini disebabkan oleh mutiara naga yang terpadu dalam tubuh Huang Xiaolong atau karena tubuh barunya dibangun kembali oleh mutiara naga dan saripati naga sejati, tetapi Huang Xiaolong memperhatikan bahwa semuanya berjalan lancar saat berlatih 12 wujud dewa naga, memberinya ilusi bahwa 12 wujud dewa naga ini khusus dirancang untuknya. Secara umum, teknik dan keterampilan kultivasi klan naga hanya dapat dipraktikkan oleh ras naga, tetapi berbeda untuk Huang Xiaolong. Faktanya, ketika berlatih, dia merasa seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari dewa naga kuno. Kedua tangannya bergerak, dan 4 naga suci terbentuk dari ki naga, es, api, biru, dan naga putih berenang mengelilingi kuil Sumi, meraung dan menyerang. Aula kuil yang luas itu tenggelam dalam kekuatan naga yang dahsyat. Hanya 2 jam kemudian Huang Xiaolong akhirnya berhenti. Ketika dia berhenti, dia menelan pil Buddha naga dan duduk bermeditasi sambil memurnikan pil itu. Berlatih di kuil Sumi, Huang Xiaolong juga memperhatikan bahwa mengonsumsi pil Buddha naga di dalam formasi 10 Buddha lebih efektif daripada mengonsumsi pelet lain, seperti pil naga langit atau pil naga laut giok emas. Tak lama kemudian, 1 jam berlalu. Huang Xiaolong telah selesai memurnikan khasiat obat dari pil Buddha naga. Dengan kecepatan ini, setelah sekitar 1 bulan lagi, aku bisa menerobos ke alam Saint Orde keempat. Huang Xiaolong memperkirakan. Kultivasinya sudah berada di titik terjauh dari puncak alam Saint Orde ketiga akhir. Huang Xiaolong berdiri lalu mengeluarkan taktik penyempurnaan pil naga emas itu. Sejak dia mendapatkan taktik itu dari reruntuhan klan naga kuno, dia tidak pernah melihatnya sekalipun. Selama perjalanan ini, Huang Xiaolong mengerti dari Zhao Su dan Zhang Fu bahwa pemurnian pil adalah kemampuan penting bagi seorang ahli alam Saint. Alasannya adalah bahwa setelah mencapai alam Saint, jauh lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satu metode terpendek dan termudah adalah pemurnian pil. Pelet roh tingkat dewa memainkan peran besar dalam kultivasi ahli alam Saint. Namun, tidak seorang pun akan menempatkan pelet roh tingkat dewa di balai lelang, itulah sebabnya para ahli alam Saint terpaksa memurnikannya sendiri. Huang Xiaolong tidak tahu dari apa buku panduan taktik penyempurnaan pil naga emas ini dibuat, namun buku ini tetap kokoh selama ribuan tahun, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, menguning, atau terkikis seiring berjalannya waktu. Huang Xiaolong membaca dari halaman pertama hingga terakhir dengan cepat, tetapi hanya ada selusin halaman. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk menyelesaikannya. Huang Xiaolong tercengang ketika dia selesai berbicara.